Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Alhamdulillah, semoga kita dapat diberi kelancaran pada saat pembelajaran dimulai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran SKI hari ini kita akan membahas mengenai bab 3. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari mengenai penaklukan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Makkah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu mengenai indikator pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah. Yang ketiga, menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah yang muncul dalam peristiwa Fathu Makkah. Yang keempat, mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. Dan yang terakhir, menganalisis peristiwa Haji Wada. Nah, langsung saja ke materi ya. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Nah, tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Nah, peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atau jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Dan yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari ketiga usulan tersebut, kaum kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Rasulullah merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Habib bin Abi Balto'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Mekah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Makkah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Nah, adapun tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka.
memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Nah, kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Nah, strategi yang digunakan Rasulullah ini dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Nah, sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Mekah ini, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Nah, kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Dan yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan yang terakhir, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Nah, melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran bahwa umatnya agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama beliau membaca Quran surah Al-Isra ayat 81. Nah, Rasulullah enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya dengan bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin
Tolhah, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Nah, yang terakhir Ibu akan membahas mengenai haji wada. Nah, haji wada ini ialah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Nah, Rasulullah mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Nah, ajakan Rasulullah ini disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah. Maka berdatanganlah kaum muslim dari segala penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah. Nah, tepat pada tanggal 25 Zulqa'dah pada hari Sabtu tahun 10 Hijriah, setelah sholat duhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah berserta rombongan berangkat menuju Dzulhulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah ini, bentar. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah dipasang di Namira. Di perut lembah itu sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Yang pertama, pesan tersebut yaitu janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan zaman riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah kepada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian di Baitullah. Dan yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Nah, adapun haji Rasulullah ini selain dikenal dengan haji wada, dinamai juga beberapa nama lainnya. Yang pertama, hajat al-Islam. Yang kedua hajat al-balag atau haji penyampaian. Yang terakhir ada hajat at-tamam atau haji kesempurnaan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup materi ini, Ibu ada sedikit gambaran mengenai pembentukan kota Makkah. Kalian bisa tonton, nanti Ibu kirim videonya habis ini mengenai materi yang sekarang kita pelajari. Baik, silakan disimak dengan baik-baik ya.
جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة. ادخلوا بيوتكم. Allah
يستولي على القلوب لا الجدران. وهذا هو النصر. يؤلمني لقاؤه. يجب النصر للناس يا هند. هل كنا على ضلال؟ نعم، كنا على ضلال. أخذتنا العزة بالإثم. كانت آلهتنا أصغر شأنا منا. هو الآن إنه يقترب من الكعبة. Alhamdulillah anak-anak, kalian sudah menonton video yang tadi ibu berikan. Nah, ibu harap setelah mempelajari materi hari ini kalian dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Kalian dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fatu Mekah. Yang ketiga, harapan ibu kalian dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah yang muncul dalam peristiwa Fatu Mekah. Yang keempat, mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. Dan yang terakhir, ibu harap kalian bisa menganalisis peristiwa Haji Wada. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.